warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, karena pada masa sekarang ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara mematuhi 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, supaya ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, kita akan belajar organ gerak manusia dan hewan. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Jadi, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, dan sebagainya. Alat gerak pada manusia dan hewan ada dua macam. Yang pertama tulang, yang kedua otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri, sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak, sehingga otot dapat menggerakkan tulang. Alat gerak manusia berupa kaki dan tangan, berguna untuk berjalan, berlari, mengayuh, memegang, memanjat, meloncat, dan sebagainya. Sedangkan alat gerak pada hewan terdiri dari pertama, sayap. Hewan yang bergerak dengan sayap, contohnya adalah burung, capung, kupu-kupu, lebah, dan sebagainya. Yang kedua adalah menggunakan kaki. Banyak sekali hewan yang bergerak menggunakan kaki.
Contohnya sapi, kelinci. Kemudian yang ketiga menggunakan otot perut. Contoh hewan yang bergerak menggunakan otot perut adalah ular. Organ gerak hewan yang keempat yaitu sirip. Hewan yang menggunakan sirip sebagai alat geraknya adalah ikan. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Setelah kita membaca paragraf tersebut, apa ya ide pokok dari paragraf tersebut? Nah, untuk itu Ibu akan menjelaskan apa itu ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok biasanya berada di awal paragraf, biasa disebut dengan deduktif, dan di akhir paragraf biasa disebut dengan induktif. Setelah kita mengetahui arti dari ide pokok, maka kita dapat menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Ide pokok dari paragraf pertama, bacaan organ gerak manusia dan hewan adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ide pokoknya terdapat di awal paragraf. Sedangkan kalimat pengembangnya yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Sekarang, coba kalian temukan ide pokok dan kalimat penggembang dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan. Dimulai dari paragraf kedua sampai dengan paragraf kelima. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah: yang pertama, alat gerak manusia dan hewan terdiri dari tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif, sedangkan otot disebut alat gerak aktif. Dan yang kedua, ide pokok adalah inti atau dasar sebuah paragraf.